Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku terkasih, Shalom. Selamat pagi. Salam jumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Hari ini, Rabu 19 Juli 2023. Mari Bapak Ibu, kita awali seluruh rangkaian kegiatan kita satu hari ini dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 6. Heber 10 sada ayat 6. Alai anggoso marhapur seaon dan tarbahen halomoan. Ai halak nama dapotot debata ikon dihapur siai adong debata. Laos ibanado silehon upa tuaka nama jalahi ibana. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, saya mau memulai renungan ini dari realitas yang boleh kita baca di Kejadian pasal 4 tentang Kain dan Habel, di mana mereka memberikan kurban bakaran di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, pertanyaan pembuka kita ialah, mengapa Kain dan Habel memberikan kurban bakaran? Kesadaran apa yang mendorong mereka memberikan kurban? Bapak Ibu, Kain dan Habel memberikan kurban bakaran karena adanya sebuah kesadaran, sebuah awareness bahwa ada kekuatan di luar jangkauan pikiran manusia yang mengatur kehidupan ini dan yang mengadakan segala sesuatu. Dari kesadaran muncul pengakuan. Maka dalam diri Kain dan Habel ada pengakuan bahwa ada prima causa, penyebab pertama. Itulah yang disebut Allah. Di sisi lain, Kain dan Habel sadar akan realitas manusia, akan keberadaan mereka yang serba terbatas, yang lemah, yang tidak mungkin bertahan hidup kalau hanya dengan kekuatan, pikiran, dan kemampuannya sendiri. Kedua, kesadaran ini Bapak Ibu mendorong mereka, menghantar mereka untuk memberikan kurban bakaran sebagai media, sebagai jalan mereka untuk membangun relasi, untuk membangun hubungan dengan prima causa, dengan Sang Pencipta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita mau menggarisbawahi pengakuan bahwa Allah itu ada.
Pengakuan seperti itu ternyata juga dihadirkan ulang dalam surat Ibrani ini. Penulis surat ini melihat betapa pentingnya menyegarkan ulang ingatan, menyegarkan ulang realitas yang sesungguhnya bahwa manusia sebagai umat beragama harus membangun hubungan dengan Tuhan. Surat Ibrani ini Bapak Ibu berakar kuat di Perjanjian Lama, di mana Israel Perjanjian Lama yang terus terbawa ke Yahudi Perjanjian Baru terkenal sebagai umat yang sangat religius. Mereka sangat tekun dengan hidup keberagamaan. Itu sebabnya si penulis surat Ibrani ini mencoba menata kehidupan mereka sebagai umat beragama. Lalu mereka diingatkan akan posisi, akan hubungan agama, religiusitas, dan iman. Agama itu sebuah institusi, sebuah lembaga, sebuah wadah di mana manusia boleh membangun relasi dengan Tuhan. Religiusitas itu operasional pelaksanaan dari hidup keberagamaan. Lalu iman adalah buahnya. Iman harus mengawal, harus mendorong jemaat untuk membangun hidup keberagaman secara benar, hingga tidak hanya sekadar formalitas, tidak sekadar rutinitas, tidak sekadar seremonial, tetapi sungguh-sungguh membangun iman, membangun keterhubungan dengan Tuhan. Tentu Bapak Ibu, si penulis surat ini melihat ada sebuah kecenderungan, ada sebuah fenomena dalam kehidupan keberagaman pada waktu itu, di mana agama Yahudi terkenal dengan agama ajaran, agama yang sangat legalis, yang sangat ketat dengan hukum Taurat, yang sangat mendengung-dengungkan ajaran. Lalu mereka banyak terjebak dengan debat kusir ajaran, dan mereka hanya sedikit memberikan ruang kepada keteladanan. Itu sebabnya kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka membawa warna baru, paradigma hidup keberagaman yang baru dan yang sesungguhnya, yaitu agama keteladanan. Yesus menjadi teladan bagi mereka. Yesus yang betul-betul datang ke dunia, mau berkorban, menjadi jalan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, dalam nas kita ada statement, ada kalimat yang sangat jelas. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Hidup keberagamaan tujuannya ialah membangun kehidupan yang berkenan kepada Allah. Itu sebabnya dalam nas ini ditegaskan, kalau mau membangun hidup yang berkenan kepada Allah, maka itu harus kita lakukan di dalam iman. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam aktivitas hidup keberagamaan, semuanya tidak akan ada gunanya
semuanya hanya formalitas, hanya rutinitas, hanya seremonial kalau tidak kita lakoni di dalam iman. Itu sebabnya dalam nas ini kembali ditegaskan, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dibutuhkan pengakuan yang tulus, yang menjadi prinsip hidup, yang tidak perlu lagi diperdebatkan, yang tidak perlu lagi dikomentari, bahwa Allah itu ada. Kembali ditegaskan dalam nas kita bahwa betapa pentingnya hidup yang mencari Tuhan. Orang yang mau mencari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan upah. Tuhan sang pemberi hidup akan memberikan upah, memberikan berkat, memberikan anugerah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan untuk kita hadirkan ulang dalam kehidupan kita masa kini dan juga dalam hidup keberagaman kita. Pesan apa Bapak Ibu yang mau kita ambil dari nas kita hari ini? Yang pertama, nas ini mau mengajak kita untuk melakukan autokritik, mengkritik hidup keberagaman kita sendiri. Kita diingatkan Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan keberagamaan, beribadah, berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan, semua kegiatan keagamaan kalau tidak kita lakukan di dalam iman, maka sebenarnya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sesungguhnya Bapak Ibu, fenomena seperti ini yang diprotes keras oleh Nabi Amos di Amos pasal 5 mulai dari ayat 21 sampai ayat 20. Amos mengkritik keras umat Israel yang hanya mementingkan kegiatan keberagamaan yang menjadi sebuah rutinitas. Mereka bernyanyi, mereka berdoa, mereka beribadah di bait suci. Tetapi serajin itu juga mereka menindas orang miskin. Mereka melakukan kekerasan. Amos berkata, hal-hal seperti itu mendukakan hati Tuhan. Itu bohong dan sebenarnya tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita melakukan introspeksi diri. Mari rapikan hidup keberagaman kita. Kita lakoni semua kegiatan keberagaman kita di dalam iman hingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, marilah kita bangun kehidupan di atas pengakuan bahwa Allah itu ada. Kalau Allah benar-benar ada, maka adanya Tuhan akan sungguh-sungguh berefek di dalam kehidupan kita. Bukankah Bapak Ibu, di zaman yang semakin maju ini, sepertinya segala sesuatu berjalan secara otomatis, dan sepertinya tidak ada ruang bagi Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, artificial intelligence, kecerdasan buatan, kalau kita tidak waspada, boleh membawa kita ke dalam hidup yang sekadar rutinitas dan tanpa sadar akan menutup ruang bagi Tuhan
untuk berkarya di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang salah dengan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Tidak ada yang salah dengan teknologi, dengan media sosial. Yang penting ialah bagaimana kita menempatkan, memosisikan, memanfaatkannya secara baik. Maka pertanyaan kita ialah, apakah kehadiran artificial intelligence itu benar, berguna, dan membantu? Ketika tiga syarat ini tidak dipenuhi, maka kita harus ambil sikap Bapak Ibu, supaya hidup keberagaman kita betul-betul terjaga, terjamin menjadi hidup keberagaman yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, betapa indahnya kehidupan kita kalau kita punya pengakuan yang jelas bahwa Tuhan itu ada. Nas kita mengingatkan bahwa Tuhan akan memberikan upah bagi orang-orang yang betul-betul mencari Dia. Mari Bapak Ibu, kita mencari Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh menikmati kembali hari yang baru, kesempatan yang baru untuk melanjutkan kehidupan kami, untuk kembali melangkah ke depan, untuk kembali menata kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami diingatkan betapa pentingnya kami menata hidup keberagaman kami yang berkenan di hadapan. Itu semua Tuhan boleh terwujud kalau kami melakukannya di dalam iman. Tolong kami Tuhan untuk selalu sadar dan memiliki pengakuan yang jelas dan tegas bahwa Engkau ada. Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Engkau selalu bersedia untuk campur tangan dalam seluruh aktivitas kami. Untuk itu Tuhan, bukakan pintu hati kami. Biar hati kami, hidup kami menjadi tempat-Mu berdiam. Kami boleh mencari Engkau hingga Tuhan kami boleh mengharapkan upah, mengharapkan berkat-Mu yang berkelimpahan. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu. Biarlah seluruh aktivitas pekerjaan mereka menjadi jalan-Mu untuk peduli, untuk mencukupi segala kebutuhan mereka. Berkati gereja-Mu, berkati semua program, semua kegiatan gereja-Mu berjalan dengan baik, berkenan di hadapan-Mu, menjadi sukacita bagi kami, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.